Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 709. Peninggalan agama Buddha bisa dikatakan sangat umum, dan tidak merinci jenis ilmu bela diri apa itu, sehingga perlu khawatir rahasianya akan bocor terlebih dahulu. Ada juga banyak rumor tentang seni bela diri Buddha. Misalnya, ketika Patriark Bodhidharma menyeberangi sungai dengan sebatang bulu, tidak ada yang bisa melakukannya sekarang. Yijing yang dikatakan tak terkalahkan di dunia, hanya digunakan untuk menutupi mata dunia, dan tidak bisa dianggap sebagai warisan Buddha yang sejati. Warisan Buddha yang disebutkan oleh Ling Ye secara alami adalah seni bela diri yang lebih kuat daripada kitab perubahan. Setelah jeda sebentar, Ling Ye melanjutkan, jika Anda dapat memperoleh warisan Buddha, beberapa dari Anda akan memiliki kesempatan untuk mempelajari warisan ini, dan hadiah yang diterima oleh orang lain dapat membantu Anda menerobos setidaknya sekali. Mata semua orang berbinar. Belum lagi kesempatan untuk mempelajari warisan Buddha, pahala yang memungkinkan mereka menerobos sekali sangatlah menggiurkan. Apalagi bagi para jagoan pencaksilat tingkat 6 yang baru saja melakukan terobosan, mereka masih belum mengetahui kapan akan melakukan terobosan berikutnya. Mendapatkan hadiahnya berbeda, itu menjamin dia terobosan lagi dalam waktu singkat tanpa efek samping apapun. Oke, saya akan berpartisipasi. Master seni bela diri tingkat 6 adalah yang pertama merespons. Tentu saja, orang lain tidak dapat menahan godaan dan semuanya menyatakan niat mereka untuk berpartisipasi dalam operasi ini. Waktu spesifik operasi dan lokasi misi tidak diungkapkan kepada Ang Li dan lainnya. Mereka hanya diberi waktu 48 jam untuk persiapan, dan mereka berkumpul langsung di bandara sipil di Los Angeles setelah 48 jam. Setelah diusir dari benteng oleh Ling Ye, Lian diam-diam menyelinap kembali ke area kabut. Dia ingin melihat area yang belum dikembangkan Wuzong, atau untuk melatih keterampilan formasinya dan melihat seperti apa dia sekarang. Menghindari mata dan telinga yang dipasang oleh Wuzong, Lian masuk jauh ke dalam kabut tebal, mengambil setiap langkah dengan sangat hati-hati dan dengan hati-hati memeriksa jimat formasi yang mengelilinginya. Lian kadang-kadang menggali batu formasi yang diukir dengan rune untuk dipelajari. Agar tidak menghancurkan formasi, dia akan menguburnya kembali ke lokasi aslinya setelah melihatnya. Batu formasi itu sangat menarik bagi Lian, tapi sayangnya setelah diukir dengan rune, batu itu tidak bisa digunakan lagi, dan baginya hanya sepotong batu sisa. Beberapa jam kemudian, Lian datang ke sebuah gua dan menemukan bahwa formasi besar lainnya telah didirikan di dekat gua tersebut. Dari sudut pandang formasi ini jauh lebih unggul dari formasi kabut di luar. Siapapun yang tidak memahami formasi tersebut akan dikutuk jika mereka masuk secara tidak sengaja. Melihat formasi ini, Lian mengerutkan kening. Setelah bertahun-tahun dibaptis, formasi ini jauh lebih lengkap dibandingkan formasi kabut di luar. Formasi ini sudah bobrok dan bahkan tidak dapat mengerahkan 1/10 dari kekuatan aslinya. Meski begitu, Lian butuh 12 jam untuk memasuki pusat formasi. Saat itulah, Lian mengambil batu gelap dari dinding gunung dan melihatnya dengan hati-hati ke arah cahaya, jari-jarinya sedikit gemetar karena kegembiraan. Batu formasi. Apa yang baru saja ditarik Lian dari tembok gunung ternyata adalah batu formasi. Melihat sekeliling dengan hati-hati lagi, Lian memastikan bahwa tebakannya benar. Gua yang dilindungi oleh formasi itu sebenarnya adalah urat batu formasi, dan belum banyak dikembangkan. Ini sungguh tak ternilai harganya bagi Ang Li. Tahukah Anda, sumber daya batu formasi saat ini sudah langka di bumi, dan hanya satu potong saja yang bisa dijual dengan harga setinggi langit, yang jauh lebih mahal dari berlian. Tiba-tiba menemukan harta karun yang begitu besar, Lian ingin memperbaiki formasi yang belum lengkap, tapi sayangnya dia tidak punya waktu sekarang. Untungnya, ada formasi kabut di luar formasi untuk melindunginya. Tidak ada yang bisa masuk setelah bertahun-tahun, dan tidak perlu khawatir akan jatuh ke tangan orang lain untuk saat ini. Lian baru saja mengambil beberapa batu formasi kecil dan membawanya, lalu meninggalkan urat batu formasi. Setelah melintasi gua, masih ada ruang luas dalam formasi kabut, namun Lian tidak berani masuk lebih dalam. Alasannya sederhana. Lian menemukan bahwa formasi kabut berubah secara diam-diam tidak lama setelah dia keluar, dan ada formasi lain yang tersembunyi di dalamnya yang lebih lengkap dan kuat daripada yang ada di urat batu formasi. Niat membunuh yang kuat datang dari dalam, dan Tuhan tahu monster atau bahaya apa yang tersembunyi di dalamnya. Pencapaian formasi Lian saat ini masih terlalu dangkal, dan dia belum mampu menembus formasi sebesar itu. Mari masuk dan lihat nanti ketika keterampilan formasi kita meningkat. Lian memikirkannya dan pergi dari sini tanpa ragu-ragu. Kembali ke Los Angeles, Ang Li bertanya kepada Ali dan yang lainnya dan menemukan bahwa baik penyihir maupun Monroe tidak mengambil tindakan apapun, dan semuanya tenang. Selama periode ketika Lian pergi, Ali dan yang lainnya pergi 2 kali atas permintaan kuat Xiao Yue untuk pergi ke tempat-tempat yang mungkin merupakan reruntuhan asing, tapi sayangnya tidak ada yang ditemukan. Lian takut klan penyihir atau klan Monroe akan menyakiti semua orang saat dia pergi, jadi dia menyuruh Xiao Yue untuk tidak keluar baru-baru ini dan menunggu sampai dia kembali untuk membicarakan apapun. Lian melakukan percobaan di ruang rahasia di lantai atas surat kabar Sanling. Dia menggunakan batu formasi untuk membuat versi kasar dari Ki Gathering Array. Dia menemukan bahwa efeknya beberapa kali lebih baik daripada Ki Gathering Array yang dilapisi dengan batu giok. Selain itu, frekuensi susunan pengumpulan gas yang dihasilkan oleh batu formasi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan batu giok. Selanjutnya, Lian pergi ke pasar gelap dan membeli beberapa ramuan. Beberapa hari kemudian, sebuah tim bersenjata lengkap muncul di tanah terpencil di India, dengan penembak jitu di garis depan.
Tim ini adalah Lian yang menyamar dan partainya, yang memasuki negara itu sebagai tentara bayaran. Semuanya memegang senjata termal dan mengenakan seragam kamuflase. Mereka terlihat seperti prajurit biasa, namun nyatanya mereka semua adalah ahli bela diri. Sebagai pemimpin misi ini, Ling Ye bertindak bersama semua orang. Bos, apakah kita keluar kota? Tidak ada yang seperti ini di sini, bagaimana bisa ada warisan Buddha? Chen Feng, seorang seniman bela diri tingkat 6, mengeluh. Tidak hanya Chen Feng, orang lain juga merasa ada yang tidak beres dengan operasi ini. Selama beberapa hari berturut-turut, semua orang tidak menemukan tempat apapun tentang warisan Buddha. Sebaliknya, mereka berjalan semakin jauh, dan mereka tidak bertemu dengan orang yang hidup sejak 2 hari yang lalu. Ling Ye membuka peta itu dan melihatnya, dan berkata dengan sangat yakin, tidak mungkin salah. Menurut informasi yang kami peroleh, di dekatnya terdapat candi peninggalan Buddha. Petik 2. Tapi lihat apa yang ada di sekitar sini. Chen Feng mengeluh dan menyerahkan teleskopnya. Ling Ye mengambil teleskop, melompat ke atas batu tinggi dan melihat sekeliling dengan hati-hati, dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Sebentar lagi akan gelap. Ayo berkemah dulu di sini dan tunggu sampai fajar. Ling Ye melompat turun dari batu dan memesan. Lian bertugas menjaga, sementara yang lain mendirikan tenda. Hah. Lian memperhatikan bahwa angin bertiup dan datangnya sangat cepat, jadi dia buru-buru berteriak, ini badai, semua orang menggali lubang di tanah untuk berlindung. Bagi ahli bela diri, menggali lubang di tanah adalah hal yang sangat sederhana. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk bersembunyi di dalam lubang, dan angin kencang di atas kepala mereka membuat siapapun tidak mungkin untuk berdiri. Bab 710. Angin kencang bertiup sepanjang malam, dan hujan mulai turun pada paruh kedua malam, membuat situasi semua orang menjadi sangat buruk. Setelah fajar, angin dan hujan mereda, dan pelangi melintasi langit. Lihat, teriak seseorang. Saya melihat seorang Buddha raksasa duduk di bawah pelangi, bersinar dengan sinar cahaya, sangat megah. Itu hanya Fata Morgana. Lian bergumam dengan suara rendah. Itu bukanlah Buddha yang sebenarnya, tapi pemandangan yang terpantul. Buddha yang sebenarnya ada di suatu tempat. Warisan Buddha. Ling Ye berkata dengan semangat yang luar biasa. Dia sangat yakin bahwa dia tidak mencari tempat yang salah. Kuil yang menyembunyikan warisan Buddha ada di dekatnya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menjelaskan Buddha raksasa yang duduk di langit? Semuanya, cepat temukan kuil itu. Desak Ling Ye. Tenda dan beberapa perlengkapan yang dipasang tadi malam telah tertiup angin kencang. Sekarang tidak ada yang begitu peduli. Semua orang memamerkan keahlian mereka dan berlari dengan berjalan kaki. Kuil yang menyembunyikan peninggalan Buddha ada di suatu tempat, tapi tidak ada yang tahu di mana tempatnya. Semua orang hanya berlarian seperti lalat tanpa kepala, mencoba peruntungan. Beberapa jam kemudian, sebuah kuil muncul di kejauhan seperti titik hitam. Di sana, teriak seseorang sambil mengulurkan tangan. Lian mengambil teleskop dan melihatnya. Memang ada sebuah kuil di kejauhan, dan kelihatannya sangat tua. Tidak ada instruksi yang diperlukan saat ini, semua orang mulai berlari dengan liar. Siapapun yang pertama kali menemukan warisan Buddha akan menerima pahala yang lebih besar dan memiliki kesempatan untuk mempelajari warisan Buddha. Jarak kurang dari 1 kilometer bukanlah apa-apa bagi seorang ahli bela diri, jadi tidak butuh waktu lama untuk sampai. Ling Ye, yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi, memasuki kuil terlebih dahulu, diikuti oleh Chen Feng, master seni bela diri tingkat 6. Orang ketiga yang memasuki kuil adalah orang lemah. Kecepatannya lebih cepat daripada master seni bela diri tingkat 5 yang bertarung melawan Lian. Jika mereka berdua bertarung, orang lemah mungkin memiliki peluang menang yang sedikit lebih baik. Lian adalah orang terakhir yang memasuki kuil. Bukan karena dia tidak bisa mengimbangi semua orang, tapi dia sengaja memperlambat kecepatannya, terutama saat dia berhenti sejenak sebelum memasuki kuil. Untuk beberapa alasan, Lian memiliki firasat buruk di hatinya. Kuil tersebut sepertinya memiliki sejarah tertentu, namun Lian tidak menyangka peninggalan Buddha akan ada di sini. Candi ini hanya letaknya terpencil, namun jauh dari efek pengasingan. Jika peninggalan agama Buddha benar-benar ada di sini, bukankah sudah lama dirampas? Puntung rokok. Lian mengerutkan kening dan menemukan puntung rokok di celah dinding, menandakan bahwa seseorang pernah ke sini sebelumnya. Aneh, di manakah peninggalan agama Buddha? Perhatikan baik-baik, pasti ada di sini. Jika warisan Buddha begitu mudah ditemukan, maka warisan itu akan jatuh ke tangan orang lain. Temukan secepatnya. Adakah yang tahu seperti apa warisan Buddha? Ada keraguan di kuil. Lian memegang pistol di satu tangan dan diam-diam menembakkan buntur palem dengan tangan lainnya, lalu melangkah ke dalam kuil. Dia tidak mencari seperti orang lain, dia hanya berjalan berkeliling dan berhenti di depan aula utama, menatap Buddha besar di aula. Apa yang kamu lihat? Ling Ye memperhatikan pertanyaan Lian yang tidak biasa. Adapun Buddha besar di aula, baik Ling Ye dan yang lainnya telah mencarinya dan tidak menemukan apapun. Mereka bahkan mempunyai ide untuk menghancurkan Buddha untuk melihat ke dalam, namun belum terlaksana. Ini berbeda. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, apa bedanya? Ling Ye bertanya dengan ragu. Lian menatap Buddha raksasa itu dan berkata, pernahkah kamu memperhatikan bahwa bentuk Buddha raksasa ini berbeda dari yang kita lihat di udara sebelumnya? Hei, ini sangat berbeda. Tidak masalah apakah itu sama atau berbeda, selama Anda menemukan warisan Buddha. Setelah Lian mengambil waktu sejenak, yang lain menemukan bahwa Buddha di depan mereka benar-benar berbeda dari Buddha sebelumnya di bawah pelangi. Diam. Ling Ye berteriak pada yang lain, lalu bertanya pada Lian, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan?
Jika ini tempat yang kita cari, maka Fata Morgana yang dipantulkan bukanlah sang budak, melainkan kuil ini. Maksudmu kita mencari di tempat yang salah? Tanya Ling Ye. Lian mengangguk dan berkata, saya selalu menganggap ini jebakan. Berdengung. Begitu Lian selesai berbicara, terdengar suara gemuruh di udara dan sebuah jet tempur terbang di atasnya. Kewaspadaan setiap orang sangat tinggi. Seseorang segera menemukan masalahnya dan semua orang dikepung. Itu seseorang dari jiwa naga. Lian mengenali orang-orang di sekitar semua orang, dan Su Xiaomei ada di antara mereka. Mungkinkah gadis ini mengikutiku ke sini lagi? Lian bergumam di dalam hatinya, dan setelah memikirkannya, dia berpikir itu tidak mungkin. Tidak ada apapun dalam dirinya yang dapat dilacak oleh Su Xiaomei. Ini adalah warisan Buddha. Lian merasa jiwa naga juga menerima berita yang sama, dan dialah yang datang ke sini. Dadada. Begitu seseorang di pihak Wuzong mengangkat kepalanya, deru senapan mesin berat segera terdengar di luar, hampir membunuh pihak Wuzong. Dari mana kamu mendapatkan berita tentang warisan Buddha? Lian mendatangi Ling Ye dan bertanya. Ini. Ling Ye sedikit mengernyit, sudah menebak apa yang dicurigai Lian. Tugas ini diberikan oleh atasan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa informasinya harus benar. Adapun mengapa orang-orang dari Dragon Soul muncul di sini, saya tidak tentu. Petik 2. Berhenti mengobrol, mari kita cari tahu bagaimana cara keluar dari masalah. Chen Feng berbalik dan berteriak. Situasi yang dihadapi memang sangat merepotkan. Dragon Soul tidak hanya memiliki beberapa senapan mesin berat, tapi juga armor berat seperti tank. Jet tempur yang baru saja terbang di atas juga milik Dragon Soul. Meskipun tingkat budidaya Wuzong umumnya lebih tinggi daripada jiwa naga, jika perang benar-benar pecah, senjata dan perlengkapan panas di tangan jiwa naga dapat dengan mudah mengubah Lian dan yang lainnya menjadi umpan meriam. Kita jatuh ke dalam jebakan, kata Ang Li dengan pasti. Ling Ye mengerutkan kening dan berkata, ayo pergi dari sini dulu. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah senapan sniper di tangan Ang Li dan bertanya. Bisakah kamu membunuh penembak mesin itu? Menembak beberapa penembak senapan mesin bukanlah masalah bagi Ang Li, namun jika ia membuat marah musuh, tidak ada yang akan selamat jika peluru artileri menyerang. Serahkan warisan Buddha dan aku bisa melepaskanmu. Su Xiaomei berteriak di luar. Apakah mereka mengira warisan Buddha telah jatuh ke tangan kita? Mata Lian berbinar dan dia berkata pada Ling Ye, aku punya cara yang lebih baik. Ketika Ling Ye mendengar rencana Lian, dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu benar-benar berencana melakukan ini? Lian mengangguk penuh semangat dan berkata, ini adalah satu-satunya cara bagi semua orang untuk keluar dari sini hidup-hidup. Ling Ye menatap Lian dan akhirnya berkata, oke, ikuti rencanamu. Setelah semua orang keluar dari masalah, tidak peduli apakah tugasnya selesai atau tidak, Anda akan mendapatkan penghargaan paling banyak. Saya jamin Anda akan menerima pelatihan kunci dari Wuzong. Bab 711. Lian keluar dari kuil dengan sesuatu yang terbungkus kain kuning di tangannya. Dia memandang Su Xiaomei dari jauh dan bertanya, Xiaomei, jika kami menyerahkan warisan Buddha kami, apakah Anda benar-benar akan membiarkan kami pergi dari sini? Mata Su Xiaomei tertuju pada tas kuning dengan sedikit sejarah, dan hatinya yang tenang terasa sedikit terganggu. Apakah itu warisan Buddha? Su Xiaomei berseru. Ya. Lian mengangguk. Oke, selama kamu menyerahkan warisan Buddha kamu, aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Su Xiaomei berkata dengan penuh semangat. Lian hanya menatap Su Xiaomei tanpa berkata apa-apa. Su Xiaomei sedikit malu dengan penampilan Lian, dan meninggikan suaranya dan berteriak, Lian, apakah kamu masih tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Saya, Su Xiaomei, menepati janji saya. Selama Anda menyerahkan warisan Buddha Anda, saya akan melepaskan Anda. Petik 2. Dia berhenti sebentar dan mengangkat tangan. Jika kamu masih tidak percaya, maka aku bersumpah di sini. Jika Anda tidak menepati janji, Anda akan disambar petir dari surga. Oke. Lian kemudian berbicara, biarkan orang-orangmu menyingkir dan biarkan orang-orangku pergi dulu. Kelopak mata Su Xiaomei sedikit tenggelam dan dia menatap Lian dengan dingin. Jangan khawatir, aku akan tinggal bersamamu. Selama aku memastikan mereka pergi dari sini dengan selamat, aku akan mewariskan warisan Buddha kepadamu. Su Xiaomei ragu-ragu selama beberapa detik, dan akhirnya mengangkat tangannya, dan orang-orang jiwa naga segera memberi jalan untuk sebuah jalan. Orang-orang Wuzong keluar dari kuil dan menatap tajam ke arah orang-orang jiwa naga, berharap mereka bisa melawan mereka di sini. Di saat yang sama, semua orang memandang Lian dengan wajah tragis. Terima kasih. Saudaraku, aku telah mencatat cinta ini. Jika kamu memiliki masalah setelah kembali, datang saja kepadaku. Namamu Lian. Baiklah. Banyak orang berinisiatif untuk menyapa ketika melewati Lian, dan Ling Ye kembali berjanji. Lian memperhatikan semua orang pergi, dan baru kemudian mengalihkan perhatiannya ke Su Xiaomei ketika mereka sama sekali tidak terlihat dengan mata telanjang. Bisakah kamu menyerahkan warisan Buddha kepadaku sekarang? Su Xiaomei mengulurkan tangannya dan berkata. Lian memaksakan senyum dan bertanya, saya ingin tahu dari mana jiwa naga Anda mendapatkan berita tentang warisan Buddha. Apa maksudmu? Su Xiaomei memandang Lian dengan sangat waspada. Lian awalnya ingin mengingatkan Su Xiaomei bahwa semua orang telah jatuh ke dalam perangkap dan tidak ada warisan Buddha sama sekali, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan kecerdasan Su Xiaomei, dia seharusnya menyadarinya. Tidak apa-apa, aku akan mewariskan warisan Buddha kepadamu. Saat Lian berbicara, dia melemparkan benda kuning yang terbungkus roti di tangannya, tetapi benda itu tidak dilemparkan ke Su Xiaomei, tetapi dibalik dan dilemparkan ke dalam kuil.
Anda. Su Xiaomei melangkah melewati Lian dan melompat ke kuil untuk menemukan benda yang terbungkus kain kuning. Pada saat yang sama, Lian melemparkan beberapa ranjau palem ke arah orang-orang Wuzong, mengambil sepeda motor off-road dan pergi. Batu bata. Tanda tanya. Di kuil, Su Xiaomei menemukan benda yang dilemparkan oleh Lian. Setelah membukanya, dia menemukan bahwa kain kuning itu hanyalah batu bata biasa. Lian, kamu bajingan. Su Xiaomei sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ketika dia berbalik dan keluar, dia melihat bagian belakang Lian pergi dengan sepeda motor. Kejar, cepat kejar aku, jangan biarkan mereka kabur. Suara tembakan. Lian sedikit mengernyit saat mendengar suara tembakan dari depan. Orang-orang Wuzong tidak memiliki alat transportasi dan berlari dengan kaki mereka sendiri. Mereka tidak jauh dari kuil saat ini, dan suara tembakan terdengar dari sisi mereka. Apakah Su Xiaomei mengatur rencana cadangan? Lian secara naluriah berpikir bahwa ini adalah penyergapan yang diatur oleh Su Xiaomei dalam perjalanan, jika tidak, dia tidak akan membiarkan semua orang pergi begitu saja. Dalam sekejap mata, Lian merasakan ada yang tidak beres lagi. Saat masih berada beberapa ratus meter dari lokasi tembakan, Ang Li meninggalkan sepeda motornya dan bersembunyi di balik batu untuk mengamati dengan teleskop. Segalanya seperti yang dia duga. Masalah yang dihadapi Ling Ye dan yang lainnya tidak ada hubungannya dengan Su Xiaomei. Ratusan meter jauhnya, orang-orang Wuzong bertempur dengan manusia serigala yang memancarkan kabut hitam. Satu-satunya yang tidak mengambil tindakan adalah Ling Ye dan seorang pria parubaya dengan rambut keriting. Pria parubaya itu memegang dua manik transparan seukuran buah kenari di tangannya dan menatap Ling Ye dengan ekspresi lucu. Manusia serigala, penyihir. Lian diam-diam terkejut dan terus mengamati situasi di tempat kejadian. Orang terlemah di Wuzong dikeluarkan isi perutnya oleh manusia serigala dan meninggal secara tragis di tempat. Manusia serigala ini sangat kuat. Lian melihat bahwa kecuali para master seni bela diri tingkat kelima yang hampir tidak bisa bertahan, master seni bela diri tingkat keempat yang tersisa bukanlah tandingan manusia serigala. Pada saat ini, ada keributan dari belakang, dan Su Xiaomei memimpin orang-orang untuk mengejar dan segera mengepung Lian. Lian, beraninya kamu berbohong padaku. Su Xiaomei berteriak dengan marah. Lian berbalik dan memutar matanya ke arah Su Xiaomei. Kata-kata ini begitu segar, seolah-olah kamu tidak pernah berbohong padaku. Set. Su Xiaomei sangat marah sehingga dia bertanya dengan keras. Saat ini, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mengikuti garis pandang Lian. Manusia serigala. Itu Wu Dayong. Wu Dayong. Lian mengerutkan kening, teringat bahwa Su Xiaomei telah mengingatkannya bahwa seorang penyihir berdarah murni bernama Wu Dayong mengancam akan membunuhnya. Apakah ini Wu Dayong? Lian berbalik untuk memverifikasi. Su Xiaomei mengangguk, dan tidak sulit untuk melihat dari ekspresinya bahwa dia memiliki tabu terhadap Wu Dayong. Ketika Lian berbalik untuk melihat Wu Dayong lagi, Wu Dayong juga melihat ke sini, jelas telah menemukan mereka. Kita semua terjebak dalam rencana Wu Dayong. Su Xiaomei berkata sambil melihat ke belakang. Yang jelas pemberitaan tentang warisan Buddha itu dirilis oleh Wu Dayong. Hanya ada satu hal yang Lian tidak mengerti. Keputusan Wu Dayong untuk membawa orang-orang dari Wuzong ke sini mungkin ada hubungannya dengan dia. Mengapa dia juga membawa orang-orang dari Dragon Soul ke sini? Lian memandang Su Xiaomei lagi. Su Xiaomei terlihat jelek dan memikirkan pertanyaan yang sama. Apakah berita tentang jiwa naga yang menyiksa Grey sampai mati bocor terakhir kali? Lian, aku menyarankanmu untuk pergi dari sini. Su Xiaomei mengatakan sesuatu kepada Lian, dan kemudian memberi perintah untuk mundur kepada orang-orang jiwa naga tanpa ragu-ragu. Lian tidak berkata apa-apa, tapi matanya menjadi dingin untuk beberapa saat. Karena Wu Dayong dengan hati-hati merencanakan jebakan ini, apakah dia akan membiarkan semua orang pergi begitu saja? Jeritan datang, dan salah satu personel jiwa naga ditikam tepat di jantungnya oleh orang di sebelahnya, dan mata orang yang menggunakan pisau itu bersinar dengan kabut hitam. Anak rahasia penyihir itu. Jeritan datang satu demi satu, dan dalam sekejap mata, setengah dari penduduk jiwa naga mati. Cekikikan. Saat ledakan tawa aneh datang, dua penyihir dengan wajah keriput bersembunyi di balik jubah hitam dan memegang bola kristal dan krok keluar. Sekarang kamu di sini, ayo selamatkan hidupmu. Penyihir itu berkata dengan dingin, dan menatap secara khusus ke arah Lian, yang bersembunyi di kejauhan. Bab 712. Kepala Lian menegang, dan dia melihat bahwa kekuatan kedua penyihir di depannya jauh melebihi apa yang dia lihat sebelumnya. Ini mungkin terkait dengan penyihir berdarah murni Wu Dayong, sehingga mereka lebih kuat dari penyihir di sekitar Grey. Di sisi lain, 4 personel Wuzong lemah lainnya tewas mengenaskan. Manusia serigala mulai menyerang personel Wuzong yang kuat dalam kelompok 2 atau 3 orang, menyebabkan pertempuran miring ke satu sisi. Tidak lama kemudian Chen Feng dan sejenisnya akan mati secara tragis karena cakar serigala. Adapun Ling Ye, dia sudah mulai bertarung dengan Wu Dayong. Tidak dapat disangkal bahwa budidaya Ling Ye jauh di luar imajinasi Lian, dan diperkirakan Su Xiaomei bukanlah lawan Ling Ye. Sayangnya, seni bela diri tidak bisa mengatasi ilmu sihir Wu Dayong. Ling Ye paling bisa melindungi dirinya sendiri, dan tidak mungkin membunuh Wu Dayong. Setelah semua penduduk Wuzong terbunuh dalam pertempuran tersebut, saat manusia serigala bebas menghadapi Ling Ye mungkin akan mati dalam pertempuran ini. Setelah menyadari krisis situasi, Ling Ye menggunakan tipuan, meninggalkan semua orang sendirian, berbalik dan lari. Ketika Lian melihat bahwa Ling Ye pun telah pergi, dia hanya akan mati jika dia terus bertahan, jadi dia mengambil pistol dan membunuh boneka penyihir di jiwa naga, mengambil kembali sepeda motor yang ditinggalkan dan melaju menuju kuil.
Kuil kuno ini adalah umpan Wu Dayong untuk memikat semua orang ke sini. Lian khawatir akan ada penyergapan di kuil, jadi dia tidak berani masuk lagi dan berkeliling kuil. Ada pegunungan di belakang kuil, dan Lian berkendara ke pegunungan dan hutan tanpa ragu-ragu. Meskipun medan di pegunungan dan hutan rumit dan terdapat banyak bahaya yang tidak diketahui, ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Lian untuk bertahan hidup. Jet tempur di langit kembali dan meluncurkan 2 rudal ke darat. Su Xiaomei ingin menggunakan ini untuk keluar dari masalah. Lian tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, jadi dia mengabaikan Su Xiaomei. Selain itu, tingkat kultivasi Su Xiaomei tidak lebih buruk dari Ling Ye, jadi dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Suara mendesing. Kesadaran Lian sangat sensitif sekarang, dan bulu di punggungnya tiba-tiba meledak, merasakan krisis kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena naluri murni, Lian turun dari sepeda motor dan jatuh ke semak-semak di dekatnya. Suara, ledakan. Sepeda motor itu terkena roket yang dipasang di bahu dan meledak berkeping-keping. Lian merasakan hawa dingin di hatinya. Jika reaksinya lebih lambat dari 1/10 detik, dia mungkin sudah tamat sekarang. Datang begitu cepat. Lian memanjat dari semak-semak dan melihat puluhan sosok mengejarnya. Mereka adalah boneka yang dikendalikan oleh penyihir. Boneka-boneka ini awalnya adalah orang-orang jiwa naga. Budidaya pribadi mereka tidak sebaik Wuzong, tetapi kuncinya adalah peralatan mereka sangat tajam. Selain itu, ia dikendalikan oleh seorang penyihir dan tidak takut mati sehingga sangat sulit untuk dihadapi. Alih-alih melawan boneka-boneka ini secara langsung, Lian mengambil senapan snipernya dan membunuh orang yang paling dekat dengannya, lalu berbalik dan terus berlari jauh ke dalam hutan. Entah berapa lama dia berlari. Lian terpaksa berhenti dan kabur beberapa kali, sampai semua senjata termal yang ada padanya habis dan dia dikepung lagi oleh boneka. Saat ini jumlah wayang telah berkurang lebih dari setengahnya, menjadi kurang dari 20 orang, dan amunisinya juga hampir habis. Ledakan. Lian melemparkan guntur telapak tangan terakhir, menebas boneka di depannya dengan pedangnya, dan kemudian mencoba menerobos celah tersebut. Cekikikan. Tawa aneh datang, dan pada saat yang sama 2 kabut hitam muncul dari kedua sisi seperti ular spiritual. Lian tidak berani gegabah, mundur, dan kembali ke lingkaran boneka lagi. Nak, kamu membunuh begitu banyak dari kami, dan bahkan Grey pun jatuh ke tanganmu. Menurutmu apakah mungkin untuk tetap hidup hari ini? Penyihir yang bersembunyi di balik jubah hitam muncul dan menghalangi jalan Lian. Abu-abu. Lian mendengar dari kalimat ini bahwa Grey masih disalahkan, dan dia tidak tahu mengapa Dragon Soul memprovokasi orang-orang sulit ini lagi. Mata kedua penyihir itu tertuju pada pedang hijau di tangan Lian, dan mata mereka jelas dipenuhi dengan tabu. Bibir mereka bergerak, mengucapkan mantra yang tidak dapat dipahami, dan kabut hitam keluar dari kruk dan menyerang boneka-boneka itu. Boneka-boneka itu diserang oleh kabut hitam, dan masing-masing boneka mengeluarkan tangisan yang tidak menyenangkan, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi besar. Ini secara paksa meningkatkan kekuatan boneka-boneka ini. Lian melihat ini dan tidak ragu lagi, mengayunkan pedangnya untuk menebas boneka terdekat. Engah. Tanpa ketegangan apapun, boneka itu dipotong menjadi 2 oleh Ang Li. Ketika kedua penyihir yang berdiri jauh melihat ini, bukannya menunjukkan kemarahan, mereka malah menunjukkan senyuman gembira di wajah mereka. Salah. Lian diam-diam berpikir, menyadari bahwa situasinya aneh. Boneka yang dia bunuh tidak menyemburkan plasma, melainkan meledak menjadi kabut hitam. Boom. Kabut hitam meledak seperti bom, membuat tubuh boneka itu menjadi abu, dan sebuah kawah besar berdiameter beberapa meter muncul di tanah. Lian mundur tepat waktu agar tidak diledakkan, namun separuh tubuhnya mati rasa, terutama lengan kirinya, yang berlumuran darah hingga ia tidak bisa mengangkatnya. Ini sangat menakutkan. Lian melemparkan pil penyembuh ke dalam mulutnya dan menatap boneka-boneka di sekitarnya dengan gugup. Pada saat ini, boneka itu berkembang beberapa kali, dan kekuatannya jelas meningkat pesat. Ini bukanlah kunci masalahnya. Kunci masalahnya adalah kabut hitam di tubuh orang-orang ini seperti bom tersembunyi yang bisa meledak kapan saja. Dia baru saja terkena bom kabut hitam dan terluka seperti ini. Jika begitu banyak bom kabut hitam yang meledak pada saat bersamaan, bagaimana mungkin dia masih hidup? Boneka-boneka di sekitarnya bergerak pada saat bersamaan. Tidak ada trik sama sekali, mereka hanya membuka tangan dan bergegas menuju Lian seperti gurita. Tujuan mereka sangat jelas, yaitu untuk menjebak Lian dan kemudian meledakkan bom kabut hitam di tubuhnya. Bagaimana Ang Li membiarkan mereka sukses? Karena boneka-boneka ini tidak bisa bergerak, dia bergegas menuju 2 penyihir di seberang. Ide Ang Li sangat sederhana. Jika Anda bisa bergegas, bergegaslah. Jika tidak bisa, ledakkan bom kabut hitam di boneka itu. Ayo kita mati bersama di sini. Wah, kamu sedang mencari kematian. Ketika para penyihir melihat Lian bergegas ke arahnya, mereka berteriak panik, dan masing-masing dari mereka mengambil tongkat yang dibungkus kabut hitam dan memukulnya. Sial, sial. Pedang hijau itu bertabrakan dengan kedua kruk, dan bila tajamnya memotong sebagian dari kedua kruk itu satu demi satu. Lian merasa sedikit senang. Penyihir dapat mengeluarkan ilmu sihir yang kuat, tetapi tingkat budidaya mereka sendiri tidak dianggap tinggi. Bagaimanapun, para penyihir ini mengandalkan ilmu sihir untuk melawan, bukan memaksa. Kedua penyihir ini hanya berada pada seni bela diri tingkat ketiga, jadi mereka bukan apa-apa bagi Lian. Selain itu, pedang lampu hijau di tangannya dapat mematahkan ilmu sihir, dan dapat dikatakan sangat mudah untuk membunuh kedua orang tersebut. Pada saat itu, Lian tidak lagi ragu-ragu dan mengayunkan pedang hijau di tangannya untuk membunuh salah satu penyihir dengan seluruh kekuatannya, berpikir untuk membunuh satu penyihir terlebih dahulu. Mencari kematian.
Melihat ini, penyihir lain menghantamkan tongkat di tangannya ke bagian belakang jantung Lian. Bersambung.